Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kisah kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata horor yang berjudul Kena Guna-Guna. Pada tahun 2016, gue mendapat curhat dari S, cowok yang baru saja ditolak sama gebetan. Si S kalau curhat soal gebetannya memang sering ke gue. Dia nangis-nangis sambil mengeluh kenapa gebetannya si Ki nolak dia. Ki cuma ingin dia dan S jadi best friend forever. Kebetulan masa-masa S masih baper ditolak sama Ki adalah waktu dimana baru menjadi maba di kampus AJS. Gue adalah anak dari keluarga yang sangat mengharamkan anak-anak pacaran, kecuali jika kami sudah lepas dari penghasilan orang tua. Seumur hidup gue nggak pernah pacaran. Beberapa hari setelah S tenang dari broken heart, tiba-tiba dia melamar gue jadi pacar lewat line. Nah, di sini kesalahan gue. Sebenarnya gue cuma nganggep dia sebagai teman, tetapi karena ada rasa kasihan, akhirnya gue pun menerima lamaran S. Gue dan S pacaran di belakang ortu. Ki tahu kami pacaran dan menyarankan agar gue dan S saling memahami satu sama lain. Ki adalah seorang indigo non-supernatural. Dia dapat mengetahui dan prediksi kondisi buruk temannya sebelum dapat berita dari teman tersebut. Selama kami pacaran, gue merasakan ada hal-hal aneh. Gue bukan perempuan yang suka ngechat 24 jam, karena didikan orang tua bahwa handphone harus dimanfaatkan hanya untuk keadaan penting, gak seperti sekarang. Gue sangat bete kalau S ngechat gue lagi ngapain atau nelpon malam-malam, karena menurut orang seperti gue ini sangat mengganggu. Gue gak berani curhat ke siapa-siapa karena takut hubungan gue dan S ketahuan sama ortu. Kalau gue dan S mau pacaran, ya kami prefer ketemuan langsung. Gue sering kasih pengertian ke S kalau gue kurang deket dengan HP, dan dia bilang dia paham, tapi cuma berlangsung sehari aja. Gue tahu sebenarnya dalam hubungan kami, gue dan dia saling memanfaatkan. Gue cuma penasaran gimana kehidupan pacaran. S kepingin lepas dari sakit hati setelah ditolak Ki. Beberapa minggu setelah kami pacaran, si S mulai menghargai privasi gue. Di sini kejadian aneh dimulai. Gue kalau tidur sering punya mimpi duduk di kasur. Di kamar gue ada sosok perempuan yang kadang-kadang berubah jadi anak kecil atau remaja. Setiap kali gue mau keluar kamar, sosok ini selalu berusaha ngadang gue. Gue pikir perempuan ini sosok jahat, rupanya salah besar. Di kamar gue ada patung Bunda Maria Rosaria dan alat-alat berdoa milik orang Katolik. Selama kuliah, gue tinggal di rumah nenek yang beda agama dengan gue, tetapi gue tak pernah merasa terganggu dengan benda-benda ini. Sosok perempuan ini hidup berdampingan dengan atribut Katolik di rumah. Kata tante gue, sosok halus yang bisa berdamai dengan atribut keagamaan manapun adalah sosok yang baik. Gue gak menepis kata-kata tante, karena gue sendiri punya bakat aneh buat merasakan mereka, biarpun gak bisa melihat. Beberapa malam gue bermimpi itu cewek dengan aura aneh terus menghalangi gue keluar kamar, dan gue cuma diizinkan keluar kamar di mimpi ketika gue udah deket-deket waktu bangun. Ya, gue awalnya terganggu dong. Gue minta dibacain tarot sama temen gue yang bernama A. Dia bisa ramal. A berkata ke gue kalau si perempuan punya maksud baik. Gue tanya gimana supaya gue bisa percaya sama si perempuan ini. Coba kali ini pas tidur, di mimpi lu diam aja di kamar. Jangan coba-coba nyalain lampu, dan jangan ajak ngobrol siapapun. Itu kata si A. Gue gak langsung ikutin saran si A. Gue nanya dulu ke Ki. Ini jawaban si Ki. Sepertinya kata-kata si A ada benarnya. Kecuali bagian lu harus diam di kamar, gue malah merasa lu harus keluar dari kamar buat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jawaban Ki dan A cukup sinkron walau beda. Gue gak cerita soal mimpi ini ke S. Gue tahu kalau S ngilmu ilmu Jawa keluarganya,
Dan kalau gue cerita, yang ada ini bakal jadi kesempatan si S nyuruh gue nginep di rumahnya, seperti saat dia nolong temen-temennya. Tidak patut seorang gadis remaja nginep di rumah laki-laki yang bukan keluarga. Malamnya sebelum tidur, si S chat kayak biasa. Gue pun ikutan chat sama dia seadanya. Lalu setelah ngucapin good night di chat, gue berusaha tidur. Gue kembali bermimpi di dalam kamar. Si sosok perempuan ada di spot seperti biasa, berdiri sambil melihat pintu kamar. Setiap kali gue mau mendekati pintu, si perempuan akan mengeluarkan energi agar gue terdorong kembali ke kasur. Tetapi malam ini beda. Gue ngomong ke dia, biarkan gue tahu. Setelah itu si perempuan mendadak berdiri di sebelah gue. Rambutnya panjang lebat menutupi wajahnya. Gue dari kasur berjalan ke arah pintu keluar kamar. Si perempuan ngikutin gue dari samping kiri, seakan bertindak sebagai penjaga. Saat gue mau buka pintu kamar, si perempuan nge-stop gue. Dari gerak-geriknya, dia gak bersuara. Tapi gue paham, dia mau gue gak menyentuh gagang pintu. Biarkan gue tahu. Mendengar keinginan gue, pintu kamar terbuka sendiri. Si perempuan makin mempersempit jarak antara dia dan gue. Gue melangkah keluar dari kamar. Hal pertama yang gue lihat adalah semua anggota keluarga gue lagi makan-makan di meja. Adik gue bilang, hari ini kami kedatangan tamu. Si tamu duduk di kursi tengah. Gue gak bisa lihat muka si tamu. Dia seorang cowok. Sosok perempuan di sebelah kiri gue udah menghilang sejak gue ngobrol dengan adik. Tetapi gue tahu dia masih di dekat gue. Si tamu berusaha ngajak gue ngobrol. Gue duduk di meja tempat biasa gue makan. Terus kami ngobrol seadanya soal kuliah. Beberapa kali gue kayak ditepuk dari kiri, seakan mengingatkan buat waspada. Si tamu mendadak bilang pengen ajak kami jalan-jalan keluar rumah. Seluruh keluarga gue langsung siap-siap ganti baju, tak terkecuali gue. Bedanya adalah saat gue masuk ke kamar buat ambil baju, tiba-tiba nenek suruh gue ganti pakaian di kamar dia aja. Gue ganti baju di kamar nenek. Tidak ada yang aneh dengan ruang di kamar nenek. Saat gue keluar dari kamar nenek dan ngumpul sama keluarga, si tamu pengen megang tangan gue. Sebelum dia berhasil megang, ada tarikan keras dari sebelah kiri gue yang maksa buat gue masuk lagi ke kamar milik gue sendiri. Tarikannya gak sakit, malah adem gitu. Gue kembali ke start. Si perempuan kembali berdiri di tempat biasanya. Namun kali ini gue merasakan dia semakin geram melihat ke pintu kamar. Gue mendengar semua keluarga gue teriak-teriak, suruh gue keluar kamar, suruh gue melawan si perempuan penunggu kamar. Gue pun teriak, diam. Entah kenapa setelah teriak, gue bangun di dunia nyata. Gue melihat waktu masih tengah malam. Di handphone ada banyak miss call masuk dari Siki. Astagfirullah. Siki terus miss call gue sejak sejam yang lalu. 10 detik kemudian, Ki nelpon lagi. Gue angkat, Ki pun nanya, lu masih di rumah kan? Gue jawab, iya. Kenapa? Kok tumben nelpon malam? Begini Alisa, somehow gue dapat vision kalau lo dikelilingin sama banyak hal gak baik, lalu ada sosok jahat mau bikin lo keluar rumah buat ikut dia ke rumah majikannya. Gue keringet dingin. Astagfirullah. Gue baru aja mimpi di rumah ada tamu yang mau ngajak gue jalan-jalan. Terus si penunggu kamar narik gue gitu. Ki bernapas lega. Gue maaf banget karena tadi nyuruh lo buat tahu apa yang terjadi tanpa ngejelasin cara yang aman. Cara yang aman? Tanya gue ke Ki. Jujur mimpi kali ini serem banget. Kata-kata Ki 100% suka bener. Seandainya si perempuan gak narik gue, mungkin gue udah keluar rumah cuma pakai daster lebar tanpa berakawat. Lalu kalau mimpi yang sama lagi, gak perlu keluar kamar. Cukup intip dari lubang kunci aja kondisi di luar kamarmu seperti apa. Jika di mimpi lo ada di Al-Quran atau tasbih, pegang itu erat-erat supaya kamu gak ketahuan mengintip. Dari sini akhirnya gue connect kalau gue lagi diguna-guna. Berterima kasih pada Ki, gue menutup telepon.
terus sholat sunnah. Sebelum tidur gue dapat telepon dari S. "Malam sayang," kata S. "Selamat malam S. Tumben kamu nelpon jam segini. Udah lama kamu gak nelpon aku jam segini," jawab gue. "Sari sayang, aku cuma khawatir sama kamu." "Khawatir apa? Aku baik-baik aja," jawab gue. Masalah saat mimpi, gue memang berusaha tutupin dari S. Justru aku yang seharusnya khawatir. Kamu kan lagi ngikutin ujian masuk ABRI. Harusnya jaga kesehatan biar stamina kuat. Iya sayang. Maaf, aku punya feeling gak enak aja." "Ya udah, sekarang kamu lagi ngapain?" tanya gue. Gue baru bangun tidur. Terus kepikiran kamu," jawab S. Gue gak bilang dia bohong, karena suara S beneran kayak orang baru bangun tidur. "Sayang, kamu tidur lagi aja. Besok kan kamu mau ujian tertulis," saran gue. S terkekeh malu. "Oke, demi kamu apa sih yang enggak? Aku bakal jadi ABRI berpangkat tinggi, supaya nanti hidup pernikahanmu enak." Gue mendengar ini merasa bersalah, karena seperti yang dikatakan sebelumnya, kami saling memanfaatkan. "Malam sayang," kata kami saling menyudahi. Setelah menutup telepon, gue kembali melanjutkan tidur. Gue sama sekali gak bermimpi malam itu. Segala hal yang gue lihat cuma kegelapan, tidak ada suara apapun dalam mimpi. Esoknya gue bangun pagi berkat notif chat di HP. Gue baca siapa pengirimnya. 10 unread dari S. Gue baca pesannya satu persatu. Dia ngirim dari 2 jam lalu. "Sayang, aku kangen kamu. Maaf ganggu kamu, tapi aku pengen bicara. Kalau kamu udah bangun, tolong telepon aku. Aku akan selalu menunggumu. Sayang, kamu udah bangun belum? Kok nggak di-read? Kamu lagi ngambek ya? Ping." Ya, nggak mungkin gue read karena gue lagi tidur. Lalu ini pesan selanjutnya. "Sayang, aku tahu kamu lagi tidur, tapi seenggaknya bangun dong." "Hah?" batin gue. "Aku mimpi kamu mau diambil dariku. Sayang, aku takut kamu ninggalin aku. Please kalau udah bangun telepon aku." Sebelum gue mengetik balasan, muncul pesan baru masuk lagi dari S. "Sayang, kamu udah bangun kan? Boleh nggak aku telepon?" Dengan berat hati gue bales, "Boleh. Maaf, gue tadi nggak denger notif." S langsung nelpon. Gue dan dia ngobrol sebentar buat saling menanyakan keadaan. Lalu sebelum menutup pembicaraan, S ngomong, "Kamu janji padaku ya, apapun yang terjadi, jangan pilih pria lain karena aku cinta kamu." "Kita lihat bagaimana masa depan bicara," jawab gue. Untuk sebuah alasan itu adalah pertama kali gue nggak langsung ngomong iya. Pagi itu gue merasa capek bohong sama S kalau gue cinta dia. Gue nggak mau dia terjebak sama perempuan yang kurang pandai bersikap seperti pacar idaman. "Iya sayang, aku yakin masa depan kita cerah," jawab S. Setelah kami saling menutup telepon, gue merasa badan gue lelah. Tapi hari ini ada mata kuliah umum Pancasila. Universitas AJS punya kebijakan berupa kami punya jatah bolos 3 kali tanpa alasan. Tetapi khusus semua matkul umum, kami harus punya alasan jelas jika ingin membolos. Gue mandi, sarapan, lalu berangkat kuliah seperti biasa, walau badan gue setiap langkah semakin berat. Sampai di kampus, gue melewati masjid kecil, di mana para mahasiswa sedang melakukan sholat bersama. Di sebelah masjid ada gereja kecil, tempat beberapa mahasiswa Nasrani ibadah. Khusus mahasiswa dengan kepercayaan Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tempat ibadah mereka ada di sebelah gereja kecil. Karena jumlah penganut 3 agama ini sangat sedikit, mereka kalau beribadah bersama. Kebetulan saat gue lewat, 3 tempat ibadah ini lagi banyak mahasiswa. Entah kenapa berat di badan gue menghilang. Perasaan gue yang dari tadi sensitif karena capek berangkat ke kampus juga hilang. Gue langsung berucap syukur, lalu ngacir ke kantin buat beli kopi hitam kesukaan gue sebelum masuk kelas. Gue masuk ke kelas 30 menit sebelum dosen masuk. Di sini gue lihat W dan N, mereka cowok.
Dua anak yang berani ngehumor meskipun dosennya killer. Dua anak ini bukannya ngerjain PR buat dosen kelas ini, malah main MOBA. Sesuai dugaan gue, saat kelas dimulai, W dan N gak ngumpulin PR, lalu dihukum buat nulis Pancasila 100 kali di kertas HPS. Sayangnya biarpun lagi dihukum, dua anak ini tetap berani ngehumor. Dosen matkul Pancasila adalah lulusan psikologi di Jerman. Dia spesialis membantu pasien dengan sakit mental berat dengan metode psikoanalisis, yaitu menganalisis alam bawah sadar manusia untuk menemukan inti dari penyebab seseorang menjadi kelainan mental. Meskipun punya gelar doktor psikologi, dia lebih memilih buat ngajar Pancasila karena cinta sama Indonesia. Dia dikenal dengan nama Pak Ahmad. Kasus yang membuat Pak Ahmad terkenal adalah dia pernah membantu mahasiswa yang kesurupan nenek moyang sembuh tanpa ruqyah. Kita kembali ke masa kini. Pak Ahmad yang lagi mengajarkan arti lambang Garuda tiba-tiba ditanya gini sama N, "Pak, semalam saya mimpi melihat babi besar masuk keluar rumah orang kaya. Apakah itu artinya saya akan menjadi babi ngepet?" Satu kelas tertawa termasuk Pak Ahmad. "Menurut saya bukan," jawab Ahmad. "Jika jawaban saya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, jangan kecewa. Menurut saya, babi adalah lambang dari ketakutan kamu pada sebuah kejadian di masa lampau. Babi besar masuk keluar rumah, bisa jadi itu artinya kamu punya ketakutan terhadap keluarga besarmu. Jika rumah yang kamu lihat punya warna yang tidak sinkron atau cuma hitam putih, saya curiga kamu mengalami kekerasan verbal saat masih kecil atau melihat orang tuamu dipermalukan di depanmu." Mendengar jawaban Pak Ahmad, beberapa anak pada bersorak kaget. N yang kebetulan duduk dekat gue bengong, kaget. Gue bertanya, "Kenapa N? Apa yang Pak Ahmad katakan itu benar? Dulu gue sering dihina anak pengemis sama paman. Saat ortu tahu mereka dan paman berantem. Ketika berantem, paman menghina bapak gue sebagai kuli miskin, dan ibu gue dihina kupu-kupu malam. Sampai sekarang gue masih sakit hati. Paman gue bukan orang kaya, dia cuma pemilik warteg, tetapi mulutnya jahat dan suka menolak keponakannya. Dulu gue sangat takut ketemu dia." Pak Ahmad kembali berbicara, "Meskipun rasa takut di masa kecil itu selalu ada, kita manusia harus berdamai dengan ketakutan tersebut agar kita siap melawan ketakutan lain di masa depan." Mendengar nasihat Pak Ahmad, gue lihat muka N kembali tenang dan ceria ala iseng setelah kelas Pancasila selesai. Gue sengaja keluar paling akhir supaya bisa mengobrol dengan Pak Ahmad. Sesuatu di kepala gue mengatakan Pak Ahmad mungkin mengetahui jawaban dari mimpi semalam. "Ada yang mau kamu tanyakan?" tanya Pak Ahmad. "Iya Pak," jawab gue. "Kalau kamu mau nanya soal mimpi babi ngepet, saya udah jawab di kelas," candanya. Gue menceritakan mimpi semalam, nasihat A dan Q soal mimpi, serta rasa bersalah gue sama S. Pak Ahmad mendengarkan tanpa melepas mata dari gue. "Alisa," kata Pak Ahmad, "saya perlu klarifikasi beberapa hal. Jadi kamu bilang ada sosok yang tinggal di kamarmu?" "Iya Pak." "Semalam kamu bertemu tamu tanpa wajah. Kamu tahu dia punya wajah, tetapi gak bisa melihatnya." "Iya." "Keluargamu menyuruhmu melawan si perempuan?" "Iya." Pak Ahmad terdiam sebentar, lalu mulai memberikan jawaban. "No, perempuan yang ada di kamarmu, saya rasa itu bukan penunggu, melainkan sosok emosional melindungi diri yang ada pada dirimu. Orang Jawa sering menyamakan sosok ini dengan Hodam, tetapi sebenarnya bukan. Sosok perempuan ini, jika saya boleh lancang, adalah kekuatanmu sendiri. Manusia punya kekuatan pada alam bawah sadar mereka. Biasanya kekuatan ini muncul sebagai sosok yang familiar pada dirimu." Setelah mendengar pernyataan ini, gue menyadari satu hal. Sosok perempuan itu saat menunjukkan wujud anak-anak, memakai baju yang dulu pernah gue pakai. Sayangnya baju itu harus dibuang karena badan gue semakin tinggi. Tentang sosok itu tidak mengizinkanmu keluar kamar. Sebenarnya itu adalah bentuk dari pertahananmu terhadap bahaya. "Bahaya?" tanya gue.
Saya asumsikan dulu kamu punya ketakutan pada sesuatu. Satu-satunya jalan yang kami tahu untuk melindungi dirimu adalah tidak keluar dari kamar tidur sampai sesuatu yang mengerikan pergi. Ya, saat masih kecil, gue takut sama tetangga gue yang suka bertamu. Dulu gue punya tetangga yang mukanya seram. Dia suka berbicara keras. Jika melihat gue, matanya seakan melotot. Setiap kali dia datang, gue dan adik bakal ngumpet di kamar. Padahal tetangga kami sebenarnya orang baik. Tapi sosok tamu di mimpi punya postur tubuh sangat berbeda. Gue akui dulu saat masih kecil, setiap kali bermimpi buruk, tetangga gue ini suka muncul buat menggelitik perut gue. Buat anak-anak ini serem, tapi sekarang berbeda. Terakhir, tamu tak berwajah. Pak Ahmad mengambil sesuatu dari tas, semacam catatan kecil yang penuh coretan. Ada dua kemungkinan. Jika ini berbicara mengenai aspek psikologis, tamu tak berwajah adalah bentuk dari rasa bersalahmu kepada pacarmu. Tetapi jika saya berbicara mengenai aspek spiritual, tamu tak berwajah adalah sosok yang memang mau mencelakakan kamu. Dia menyamar sebagai bentuk dari rasa bersalahmu. Salah satu cara paling mudah agar sosok halus mendekati mangsa mereka di mimpi adalah berubah menyerupai seseorang yang mereka kenal, atau merubah diri menyerupai sesuatu yang menjadi sumber dari kegalauan manusia. Mendengar jawaban Pak Ahmad, gue keringat dingin. Terus Pak, ada cara apa supaya saya berhenti mimpi aneh terus? Pak Ahmad tersenyum. Saya yakin kamu pernah mendengar saya membantu mahasiswi yang kesurupan. Sebenarnya bukan saya yang menolongnya, tetapi mahasiswi itu sendiri. Pak Ahmad membuka buku catatan, lalu menunjukkan gue semacam gambar berupa sosok perempuan tua. Mahasiswi itu kesurupan dan mengaku dirasuki oleh sosok nenek tua. Sebetulnya dia punya rasa bersalah terhadap mendiang nenek yang tidak sempat dia kunjungi karena sibuk. Saat dia dalam kondisi sadar, saya menanyakan apa yang selalu dia lihat, apa yang dilakukan olehnya sebelum peristiwa kesurupan terjadi. Lalu saya dan orang tua si mahasiswi mendorongnya untuk berdamai dengan rasa bersalahnya. Setelah itu, sosok nenek tersebut menghilang. Bagaimana caranya Pak? Tanya gue. Orang tua mahasiswi itu membawanya ke pemakaman nenek di kampung. Lalu dia meminta maaf di depan makam tersebut. Setelah itu selebihnya kerabat mengatakan kepada mahasiswi itu bahwa hingga meninggal, sang nenek tidak menyalahkannya. Selama proses memaafkan diri sendiri, sosok nenek yang merasukinya perlahan menghilang. Sebelumnya, mahasiswi ini sudah 10 kali ruqyah, namun tidak berhasil. Setelah selesai menjalani terapi, dia melakukan ruqyah lagi. Ustadz berkata, sosok nenek sudah tidak dapat mengganggu lagi. Manusia dan makhluk halus hidup berdampingan. Sains modern memang tidak mengakui ini. Saya sebagai paham sains murni banyak belajar tentang mereka. Kekuatan manusia untuk melawan gangguan makhluk halus sangat bergantung pada keyakinan terhadap keberanian mereka sendiri. Sebelum gue bertanya lebih, Pak Ahmad kembali berbicara. Banyak yang bertanya kenapa perempuan lebih mudah kesurupan atau diganggu. Menurut saya bukan karena mereka bisa datang bulan, melainkan karena di negara kita, perempuan dididik untuk selalu mengalah dan pasrah pada kondisi. Jadi intinya adalah, saya ingin kamu mendamaikan dirimu dulu dengan pacarmu. Jelaskan baik-baik perasaanmu padanya. Bagaimana hubungan kalian berjalan. Setelah kamu jujur, itu tergantung keputusan bersama. Baik Pak. Saat kamu bilang tentang sosok tamu tanpa wajah, hal pertama yang ada di pikiran saya adalah rasa bersalah pada dirimu. Tetapi semakin kamu menceritakan lebih jauh, saya merasa ini sudah bukan mimpi biasa lagi. Kamu tidak perlu takut jika nanti pacarmu mengatakan dirimu kejam. Maksud Bapak? Kebanyakan perempuan yang curhat sama saya mengatakan mereka takut menyampaikan perasaan karena takut diberi label kejam, tak punya hati, atau mata duitan. Namun saya pribadi sebagai pria ingin jika pasangan saya jujur supaya tidak ada salah paham.
Mendengar nasihat Pak Ahmad, gue merasa telah menemukan titik terang. Selama ini gue dan Es pacaran karena rasa kasihan bukan cinta. Buat gue, Es cuma saudara. Setiap kami mengobrol, gue takut menyampaikan rasa ini karena gak mau perasaan Es makin hancur, tapi berbohong lebih kejam. Gue takut jika Es tahu selama ini gue mengatakan cinta, padahal gue sendiri masih merasa gak cinta sama dia. Gue takut jika Es kecewa, gue bukan pacar yang baik buat dia. Tapi kepura-puraan gue mengatakan cinta dalam hubungan kami sebenarnya lebih jahat daripada nolak Es mentah-mentah. Dilema ini kemudian memberikan sosok tamu tanpa muka kesempatan buat mencelakakan gue. Entah siapa yang mengirim tamu tanpa muka ke gue, pelakunya bisa diurus nanti. Prioritas saat ini adalah menyampaikan perasaan gue yang sebenarnya. Urusan makhluk halus bisa nanti. Maksud gue gak punya hati. Menurut manusia, bahaya dan takut itu sama. Mungkin ini sebabnya gue melarang diri sendiri keluar dari zona nyaman alias kamar tidur. Setelah gue pulang dari kampus, ada pesan dari Es yang menanyakan kapan kami bisa bertemu lagi. Gue berpikir mungkin adalah kesempatan terbaik gue dan Es janjian ketemu di kafe kecil dekat rumahnya Es. Tempat biasa kami pacaran, kafe ini punya sepupu Es. Biarpun masih memakai kipas angin, banyak anak muda nongkrong di sini berkat harga murah dan wifi gratis. Kami akan bertemu di weekend, sekaligus hari ultah mamanya Es. Menuju 4 hari sebelum pertemuan gue dan Es, bagaikan persiapan perang, gue menanyakan ke beberapa teman cewek gimana cara buat bicara perasaan yang benar. Kebanyakan dari mereka meminta gue mengurungkan niat. Gue tanya ke teman cowok, klarifikasi aja, teman-teman gue selain Ki baru tahu hubungan antara gue dan Es. Berikut saran temen cowok. Saat lu omongin perasaan yang sesungguhnya, persiapkan jalan kabur saat dia mau nahan lu. Cowok itu biarpun gak suka sama pacarnya, gak mau ngelepas. Cara kaburnya gimana? Cepet-cepet bilang kalau gue suka sama cowok lain, dan bawa cowok itu saat ngomongin perasaan ke dia. Waduh, jangan dong, itu sadis namanya, kata teman-teman cowok gue. Maksud kita lu cepet-cepet pergi dari tempat ketemuan sebelum dia narik tangan lu. Setelah lu pergi dari tempat ketemuan, lu minta maaf lagi lewat telepon. Kalau dia nggak angkat, lu chat aja. Setelah itu tunggu dia menemukan perempuan lain, baru lu cari pacar baru. Kok gue merasa ini juga cara kabur sadis? Tanya gue lagi. Ya, soalnya ketika diputusin, kita cowok akan merasa lebih sakit saat melihat muka mantan terlalu lama. Jawab teman-teman cowok sambil ketawa. Orang terakhir yang gue tanyakan adalah Ki. Saat gue ngobrol sama Ki, gue jelasin nasihat Pak Ahmad. Ki pun kaget. Jadi yang melindungi lu adalah diri lu sendiri. Terus penunggu kamar sama sekali gak ada hubungannya. Iya, kata tante, si penunggu kamar memang melindungi penghuni kamar, tetapi gak sampai masuk ke mimpi. Oh gitu, kata Ki. Tapi lu yakin mau ngasih tahu Es sendirian? Perlu nggak gue temenin? Demikian sobat kisah kehidupan. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Tinggalkan komentar Anda, like, share dan video ini. Subscribe channel kisah kehidupan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.